Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini, kita akan bahas terkait dengan materi siklus penerimaan, latihan soalnya, yang mana latihan soal ini kebanyakan diberikan di kelas-kelas gitu untuk pertemuan siklus penerimaan materi siap. Nah, langsung aja kita akan bahas soalnya ya. Nah, sebenarnya soal-soal yang ada ini kan dijadikan sebagai latihan ya. Nah, di soal-soal ini kita juga ini sejenis dengan soal-soal yang di UTS yaitu. Terus soal-soal ini ada jawabannya biasanya di PPT, cuman kita aja yang harus jeli. Nah, di sini nomor 1, berikut ini adalah saluran transaksi penerimaan negara kecuali. Nah, di sini harus teliti lagi teman-teman ditanyanya kecuali. Nah, di sini aku udah cantumin juga jawaban-jawabannya itu dengan halaman berapa di PPT-nya. Jadi PPT yang aku pakai ini PPT siklus penerimaan yang ada di dibagikan sama dosen gitu. Kalau nggak salah dari LMS. Nah, jawaban nomor 1 ini ada di halaman 9, yang mana disebutin bahwasanya ini kan yang ditanyanya itu kecuali ya. Yang ada di sini tuh ada di Bank Indonesia, berarti yang C ini benar. Terus MPN ini juga ada. Lalu KPPN, yang D juga ada. Nah, berarti yang nggak ada adalah yang B, loket penerimaan negara. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kalau nomor 1 ini masih teori banget ya, jadi bukan yang harus dijelaskan karena emang ini tuh ditanya sesuatu yang memang fix gitu. Ini yang dipakai sama negara apa, yaitu 3 ini gitu. Nah, yang soal 2, konfirmasi penerimaan negara MPN G2. MPN itu kalau teman-teman tahu kan itu ada G1, G2, G3. G itu apa? G itu generasi. Jadi yang pertama kali itu generasi 1, terus generasi 2, dan saat ini itu generasi 3. Nah, konfirmasi penerimaan ini bisa melalui apa aja nih di MPN G2. Tapi yang ditanya itu adalah yang kecuali juga. Oke, kita lihat di halaman nomor 39, 38 jawabannya ya. Nah, di sini terkait dengan konfirmasi penerimaan di MPN G2. Oke, jadi untuk konfirmasinya itu ada 3, ada lewat SPAN, ada dashboard MPN G2, dan juga OMSPAN. Nah, ada SPAN, dashboard MPN, dan juga OMSPAN. Berarti yang nggak ada yang mana? Karena ditanya yang kecuali kan. Dia nggak ada itu SAIBA. Nah, jadi jawabannya adalah A. Tuh. Ini juga masih teori. Terus yang nomor 3. Nah, nomor 3, ini ada di halaman 40 sampai 42. Oke. Ditanya di sini adalah, ini kalau nomor 3 ini tingkat soalnya itu udah ngajak mikir gitu. Karena untuk penerimaan tanggal 7 Juni 2018, apabila waktu koreksi dilakukan tanggal 31 Januari 2019, maka tanggal buku koreksi yang tepat adalah, jadi terkait dengan koreksi-koreksi ini, ada aturan-aturannya, teman-teman. Jadi, misalnya nih ya, sebelum itu deh, kita next di sini aja. Nah, kalau misalnya ada penerimaannya itu di Januari, ya kan, di bulan 1, terus dia itu dikoreksinya itu bulan 1 juga, di bulan yang sama kan berarti, ya, bulannya itu sama. Buat sama dengan aja ya, sama. 1, periode terimanya itu 1, periode koreksinya itu 1, maka tanggal buku koreksinya itu adalah sesuai tanggal transaksi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalnya contohnya Februari sama Februari juga, ya kan? Periode penerimaannya itu di Februari, waktu koreksinya itu Februari, jadi pasti tanggal buku koreksinya itu nanti sesuai tanggal transaksi, sama ya. Nih. Gitu juga dengan kalau misalnya Maret, di Maret juga itu sesuai tanggal transaksi. Nih, sama.
Itu yang pertama, itu aturan yang pertama. Nah, terus kita lihat lagi nih, ke sini. Kita balik ke sebelumnya bentar. Nah, penerimaan sampai dengan bulan lalu yang proses koreksinya dilakukan sampai dengan tanggal 13 bulan berjalan menggunakan tanggal buku hari kerja terakhir bulan sebelumnya, serta dibukukan sebagai koreksi pada bulan sebelumnya. Mungkin di sini agak rancu gitu, kayak apa namanya tuh, kata-katanya ini agak multitafsir gitu. Tapi yang perlu teman-teman highlight di sini adalah ada pemisah di tanggal 13. Maksudnya apa? Oke, kita lanjut di sini ya. Tadi aku bilang pemisahnya itu ada di tanggal 13 kan. Nah, jadi kalau misalnya nih, periode penerimaannya itu di Januari tadi ya, bulan 1, terus dia itu tanggalnya itu, dia itu di bulan 1. Nah, terus waktu dikoreksinya itu di bulan selanjutnya. Berarti kan di bulan yang berbeda kan? Karena kalau misalnya di sini, kalau bulannya itu sama, kayak tadi ya, 1, kalau 1, terus ininya juga 1, periode penerimaannya 1, waktu koreksinya juga bulan 1, berarti ya udah pakai tanggal transaksinya. Nah, itu. Tapi kalau di sini itu case kedua ini kalau misalnya bulannya itu udah beda gitu. Nah, kalau udah beda, berarti nanti dia pemisahnya itu tanggal 13. Misalnya transaksinya itu di bulan 1 nih. Di bulan 1, terus dikoreksinya itu di bulan Februari ya kan? Clear dulu. Oke. Nah, dia itu di bulan 1 periode penerimaannya, tapi waktu koreksinya itu udah di bulan 2. Nah, di sini dilihat waktu koreksinya itu dari tanggal 1 sampai 13 atau dari 14 sampai 2 sampai 29 lah kalau Februari kan. Nah, kalau misalnya dia itu dikoreksinya pas di bulan setelahnya itu di tanggal 1 sampai 13, maka yang dipakai adalah hari kerja terakhir bulan sebelumnya gitu, di bulan ini. Hari terakhir bulan Januari apa? Tanggal 31 ya kan? Tapi harus hari kerja ya. Kalau misalnya tanggal 31 ini libur berarti tanggal 30-nya mungkin gitu. Nah, ini tanggal 31. Berarti kalau misalnya ada transaksi penerimaan di bulan 1, tapi kita koreksinya itu di tanggal 1 sampai 13, maka tanggal yang dipakai adalah tanggal 31 ini, gitu. Hari kerja terakhir bulan Januari, bulan sebelumnya maksudnya. Gitu. Itu dia maksud di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya aku ganti warna dulu ke kuning. Kalau misalnya dia itu kita ngoreksinya itu di tanggal 14 sampai dengan 29 ataupun mungkin bulan-bulan lain itu sampai tanggal 31 gitu kan. Nah, itu berarti tanggal buku koreksinya itu kapan? Saat dilakukan koreksi. Misal, koreksinya itu tanggal 15 Februari, berarti tanggal buku koreksinya itu adalah 15 Februari. Kapan dilakukan koreksinya. Gitu, teman-teman. Jadi gitu juga ngikut kalau misalnya nih, ada periode penerimaan Januari sampai Februari, ya kan? Berarti kalau misalnya, contoh lagi, dari Januari sampai Februari ada 1 sampai bulan 2 di periode penerimaannya. Sedangkan baru dikoreksinya itu bulan Maret gitu. Maret. Bulan 3 aja gini ya. Nah, berarti nanti lihat lagi nih, itu dia tuh dikoreksi di bulan Maretnya itu di tanggal 1 sampai 13 atau 14 sampai 31. Kalau 1 sampai 13 berarti di hari kerja terakhir bulan sebelumnya. Berarti bulan Februari kan yang paling sebelumnya gitu. Nah, berarti misal Februari ini paling terakhir tanggal 29 gitu hari kerjanya. Itu, teman-teman. Nah, kalau misalnya dia itu 14 sampai dengan tanggal 31, ini ya, waktu tanggal koreksinya tuh, maka tanggal buku koreksinya adalah saat dilakukan koreksi. Gitu terus. Nah, itu untuk dalam 1 tahun yang sama. Nah, gimana nih kalau misalnya, next dulu, kalau misalnya terjadi
transaksinya itu udah beda tahun, teman-teman. Jadi ini udah dari bulan 1 sampai bulan 12. Waktu periode penerimaannya, ya kan? Nah, tapi barulah waktu koreksinya itu setelah bulan 12, setelah Desember gitu kan. Misalnya ini tahun 2021 itulah saya bilang ya. Nah, baru dikoreksi itu tahun 2022. Berarti kan udah lewat nih Desember yang di tahun ini kan. Periode ini udah lewat, periode penerimaannya. Maka tanggal buku koreksinya adalah langsung pakai 31 Desember gitu. 31 Desember. Itu aturannya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita baca nih soalnya. Untuk penerimaan tanggal 7 Juni 2018, berarti 7 Juni 2018 kita anggaplah di sini berarti dari 1 sampai bulan 6 kan. Juni itu kan bulan 6 ya. Nah, ini periode penerimaannya tuh di Juni, berarti 1 sampai 6 gitu kan. Nah, terus dibilang dilakukan ini 2018, teman-teman. Nah, ini 2018. Besok baru dikoreksi itu Januari 2019. Kalau gini kan udah beda periode ya. Udah beda tahun. Nah, kalau beda tahun berarti kita pakai yang ini. 31 Desember. Ini kan dia koreksinya tuh berarti antara Januari sampai Desember. Tapi malah kalau di waktu koreksinya itu adalah setelah 31 Desember gitu. Di tahun yang berbeda. Jadi tanggal yang dipakai adalah 31 Desember. Makanya jawabannya C gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Berikut ini adalah saluran pembayaran yang bisa dilakukan oleh WP, WB, WS pada MPN G3 kecuali ini ada di halaman 46. Ya, 46. Nah, kalau misalnya teman-teman buka di sini, aku besar aja. Di sini kan ditanya di MPN G3 ya, MPN G3. Berarti saluran untuk pembayarannya apa aja nih? Ada nih ya, pembayaran payment itu bisa pakai EDC, terus bisa pakai transfer bank. Mana ya transfer bank? Pokoknya semua di sini lah bisa kan? Nah, sekarang kita lihat di jawabannya. Transfer bank ada di sini. Terus Bukalapak ada. Bukalapak itu masuknya ke dompet elektronik, teman-teman. Nah, di sini. MPN Now itu kan ada Bukalapak nih di sini. Terus EDC juga ada. Berarti yang nggak ada apa? Loket KPPN. Loket KPPN nggak ada ya. Yang ada tuh pakai bank, pos, gitu. Makanya jawabannya itu B. Oke, kita next. Nomor 5. Unit eselon 1 Kemenq yang tidak punya kewenangan sebagai biller adalah kalau di sini bisa kita lihat dari yang membuat billing ke masing-masing interface biller itu ada 3, yaitu DJA, DJP, dan juga DJBC. Yang nggak ada itu adalah DJPB, makanya jawabannya itu D. Oke, nomor 6 itu ada di halaman 16. Berikut bukan merupakan kendala atau hambatan. Berarti ini dia hambatannya, berarti selain dari ini yang ditanya. Oke, kita lihat. Dominasi atau intervensi manusia itu ada. Isian data penyetor tidak lengkap itu ada. Nih, isian tidak lengkap ya penyetor. Terus kesalahan isian oleh teller bank ataupun pos persepsi berupa akun. Nih, kesalahannya. Kesalahan akun. Oke, kalau misalnya keterbatasan nominal transaksi ada nggak di sini? Nggak ada. Makanya jawabannya itu yang B. Karena yang ditanya bukan merupakan. Oke, ke nomor 7. Berikut ini adalah sistem yang terdapat dalam modul penerimaan negara kecuali di modul penerimaan negara atau biasa disebut sebagai MPN,
Nah, di sini tuh ada sistem-sistem, teman-teman. Jadi kita buka dulu halaman 19 sampai. Nah, ada apa aja? Yang pertama ada sistem billing. Nah, di sini ya sistem billing. Yang kedua ada sistem settlement dan switching. Switching ini ada. Terus yang ketiga itu adalah sistem collecting agent. Ini juga ada. Berarti yang nggak ada apa? Yang nggak ada itu sistem replenishment. Di sini itu ditanyanya yang kecuali ya. Jadi makanya jawabannya itu yang C. Oke, next ke nomor 8. Nomor 8 ini bisa dilihat di halaman 24 jawabannya. Berikut yang bukan merupakan manfaat. Nah, di sini lagi ya. Sebenarnya triknya itu di soal PG terkait dengan siap ini di inilah yang kata-kata bukan, kata-kata kecuali kayak itu. Karena biasa mungkin kalau misalnya ada yang orang terburu-buru gitu kan, nggak apa namanya tuh kurang terlihat di kata-kata bukan ini, jadinya kayak oh manfaat sistem penerimaan negara nih langsunglah di search Ctrl F manfaatnya misalnya gitu. Terus keluar nih, ternyata ada 3 ini kan. Terus dilihat layanan online, oh ini nih layanan online nih, langsung dipilih. Padahal yang ditanya itu adalah bukan gitu. Jadi kita cek satu-satu, layanan online ini ada. Besok kemudahan dalam proses ini yang C, dan selanjutnya itu kerahasiaan data. Jadi yang nggak ada tuh yang B. Itu ya, ini jawabannya. Karena ditanya bukan, yang bukan merupakan. Oke, kita next ke nomor 9. Berikut yang bukan merupakan proses rekonsiliasi data transaksi. Nah, di sini juga gitu kan, teman-teman. Jadi yang ditanya itu yang bukan, teman-teman. Di sini ini lebih tricky lagi, kenapa? Coba kita cek ya. Kita cek dari nomor D deh. Nomor A deh. Nggak apa-apa. Rekonsiliasi menghasilkan data settle atau reconcile dan unrecord. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, rekonsiliasi ini menghasilkan 2 jenis data, yaitu data settle dan data unsettle atau unreconciled. Jadi di sini tuh unsettle, bukan unrecord gitu. Jadi coba teman-teman kalau misalnya bayangin aja, kalau misalnya terburu-buru kita nggak terbaca lagi, gitu. Nggak sempat gitu kan ngelihat ujungnya, padahal cuma ujungnya aja yang beda gitu. Kita kayak yang, oh ini ada nih, ada gitu kan. Padahal ini jawaban yang salah, yang bukan merupakannya. Karena ini tuh harusnya bukan unrecord, tapi unsettle atau unreconciled. Yang B, bank atau pos persepsi mengirimkan data ke sistem settlement. Ini ada di sini. Bentar. Oh, di sini. Bank atau pos persepsi mengirimkan data ke sistem settlement. Nah, C, investigasi dilakukan terhadap data settlement only. Ini ada di sini. Terhadap data settlement only, jadi dibalik nih kata-katanya. Terhadap data settlement only akan dilakukan investigasi. Nah, investigasi. Kita lihat lagi yang D. Penyandingan data transaksi dilakukan melalui sistem settlement. Penyandingan, kalau kita cari-cari sini kan kayak nggak ada nih penyandingan. Kalau sekilas kita baca, jawabannya tuh kayak D gitu. Padahal kata-kata di sini tuh udah dibolak-balik gitu, teman-teman. Di sini dibilang sistem settlement melakukan penyandingan data transaksi. Jadi penyandingan data transaksi itu dilakukan melalui sistem settlement. Jadi ini sebenarnya benar, cuman kalau sekilas kita lihat, ini seakan-akan kayak salah gitu. Oke, kita next ke nomor 10. Di nomor 10 ditanya, penerimaan negara melalui KPPN tidak berasal dari ya. Penerimaan melalui KPPN itu ada di potongan SPM, pengesahan pendapatan, dan juga rekening SP2D yang dibuka oleh KPPN. Ini ada, dan yang D juga ada. Yang nggak ada apa yang bukan melalui KPPN apa yang pengembalian belanja. Ingat ya, ada kata-kata tidak di sini, tidak berasal. Berarti yang salahnya. Gitu. Jadi di sini cara untuk tips-tips menjawab soal siap itu, terutama PG itu lebih jangan sampai terkecoh, lihat lagi perintah soalnya sampai habis. Jangan karena kita itu online dan bisa kontrol F,
Jadi kita cuman ngelihat kata kuncinya aja gitu. Misalnya kayak tadi nih, manfaatnya, kita carilah manfaatnya. Terus kan padahal yang ditanya tuh yang bukannya. Nah, kalau misalnya kita lihat sekilas itu malah nanti kita dapetin jawaban-jawaban yang adanya gitu, bukan yang bukan gitu, bukan kecualinya. Gitu loh. Nah, sekian dari video bahas soal kali ini di pertemuan 9 terkait dengan siklus penerimaan negara. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang mau didiskusiin, itu boleh isi uh, scanner.id _bebas. Huruf kecil semua ya bebasnya itu. Oke, sekian dari aku. Makasih. Selamat belajar teman-teman.